Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini memerdekakan kita. Karena banyak orang terbelenggu dengan kemiskinan, banyak orang terbelenggu dengan kemelaratan, kekurangan. Padahal sebenarnya orang percaya itu adalah orang yang diberkatin Tuhan. Karena ada Roh Kudus, ada hikmat, wahyu, dan pengertian. Tapi banyak orang bodoh. Sudah bodoh tidak mau belajar. Apa yang terjadi? Ya ujungnya melarat, miskin, dan menderita. Yesus yang dulunya kaya rela jadi miskin supaya kita ini jadi kaya. Tuhan itu datang untuk membuat kita ini mengalami kelimpahan sebenarnya. Kenapa kalau kita mengalami kelimpahan? Supaya orang-orang yang kekurangan itu bisa diberkatin melalui hidup kita. Saya bersyukur dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Saya dengan istri, hidup kami memang kita nggak bisa memberi banyak, tapi kita bisa memberkati orang-orang yang kekurangan. Kenapa kok kita bisa memberkati? Karena kita diberkati. Bapak Ibu, kalau engkau kurang, engkau susah, engkau miskin, kamu melarat, kamu nggak bisa punya apa-apa untuk memberkati orang yang susah. Justru karena kita adalah orang yang diurapin Tuhan, orang yang diberkatin Tuhan, kita dipanggil untuk jadi berkat buat orang yang susah. Kenapa banyak orang nggak bisa diberkatin? Karena tidak memiliki hikmat dan pengertian. Hikmat itu yang membuat seseorang memiliki cara pandang yang berbeda di antara orang yang lain. Salomo gara-gara memiliki hikmat, dia menjadi raja yang sangat kaya sekali selama di muka bumi ini. Coba sekarang kita akan lihat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Perhatikan ya, menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Ini penting sekali ini. Banyak orang Kristen rajin ibadah tapi tetap bodoh. Nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan kapasitas. Padahal Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan itu. Dari situ Tuhan bisa berkatin kita. Tuhan berikan kemampuan kita untuk menimbang, memikir dengan baik. Gara-gara hikmat ini, apa yang terjadi di ayat yang ke-25-nya? Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Tidak bakalan kekurangan kalau orang memiliki hikmat. Yang jadi masalahnya hari ini posisimu seperti apa di hadapan Tuhan? Ada nggak hikmat dan pengertian? Ada nggak orang yang mau belajar dengan sikapmu dan tindakanmu yang seperti ini? Kalau kamu sudah males, sudah nggak mau bekerja, kerjaannya komplain, isinya komentar buruk di media sosial, hidupmu nggak jadi berkat, lu apa yang dipelajarin dari hidupmu? Kita kan harus memiliki hikmat dan pengertian supaya orang itu mengerti apa yang ditaruh Tuhan dalam diri kita. Karena melihat hikmat dan pengertian itu, banyak orang mau belajar dengan kita. Seperti Salomo memiliki hikmat dan pengertian, makanya banyak raja datang memberikan korban persembahan, pingin belajar dari apa yang dimiliki Salomo. Alkitab katakan bagaimana dia mengatur para pegawainya, bagaimana cara pakaian pegawainya diatur dengan baik, cara duduknya, meja makannya diatur dengan baik. Kalau hidupmu sudah ngomongnya jelek, sudah malesnya nggak karuan, mulutnya isinya kotor, nggak ada hikmat dan pengertian, komentarnya buruk terus, sudah begitu miskin, melarat, dan menderita. Kalau ada orang diberkati, ngiri. Terus dengan pembelaan diri, kan harta nggak dibawa masuk ke surga. Memang harta nggak dibawa masuk di surga. Tetapi harta kita butuhkan di muka bumi ini supaya kita bisa memberkati orang yang susah. Supaya kita bisa memberi makan orang miskin. Nah solusinya Bapak Ibu hari ini belajar naruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar, koreksi diri, selidikin diri, kekurangan dan kelemahanmu itu seperti apa di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang bodoh. Sudah bodoh nggak mau belajar. Bapak Ibu nanti kalau kamu melarat, kamu susah, ujungnya kamu berhutang. Karena kalau kamu berhutang, hidupmu jadi budak pada orang yang menghutangi kamu. Ini biasanya masalahnya orang susah itu sudah males, terus kebutuhannya banyak, terus dicarilah solusi gampangnya apa? Pinjam. Coba perhatikan ya di Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi
budak dari yang menghutangi. Saya bertobat dengan kejadian ini karena kita pernah tanda tangan akte notaris karena kita waktu itu mau beli aset, dan akhirnya aset itu sudah selesai. Bapak Ibu bisa bayangkan selama itu belum selesai, tiap hari saya kerja dari pagi sampai sore, waktu itu kita bangun usaha, dan kita dapat uang, kita setor ke bank. Belum lagi kena bunga dan lain sebagainya. Akhirnya Pak jadi budaknya pihak bank. Bapak Ibu, kalau kamu diberkati, kamu nggak akan menghutang loh. Justru kamu memberi hutang. Kitab Ulangan 28 katakan, kalau Bapak Ibu nurut sama Tuhan, hidup jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ngikutin kehendak Tuhan, engkau tidak akan menghutang, justru memberi pinjaman. Kamu tidak meminjam, kamu justru memberi pinjaman. Kamu akan memberkatin banyak orang kesusahan. Kita dipanggil loh jadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Bagaimana mungkin kita bisa beri sesuatu yang kita tidak miliki? Namanya ngigau, namanya ngomong kosong. Bapak Ibu harus diberkati. Bapak Ibu harus kaya di muka bumi. Bagaimana cara kayanya? Minta hikmat dan pengertian. Kembangkan kapasitasmu. Seperti Besaliel dan Aholiab. Dia punya keahlian yang datangnya daripada Tuhan. Dia kerjakan bagiannya. Dia bukan orang yang malas. Dia kerja. Dilakukan bagian yang terbaik. Bapak Ibu, sebelum Yesus terjun ke dalam pelayanan, selama dia masih di bawah pengawasan orang tuanya, dia kerja sebagai tukang mebel. Dia bukan orang malas. Bapak Ibu, lihat semua contoh di Alkitab. Paulus pun kerja untuk mencukupin semua kebutuhan pelayanannya. Dia nggak mengharapkan belas kasihan. Hari ini banyak orang ingin diberkati tapi kamu malas. Kemarin kita sudah bahas itu. Kalau kamu malas terus, keluargamu yang menderita, anak istrimu yang kekurangan. Hari ini minta hikmat. Apa yang Bapak Ibu miliki? Kepandaian apa? Hikmat pengertian, keahlian apa? Kembangkan di situ. Kerja, jangan malas. Kalau kamu cukupin semua kebutuhanmu, kamu nggak kerja, kamu akan menghutang. Kalau kamu jadi orang yang kerjanya hutang, nanti kamu akan menjadi budak. Tidak heran orang kaya menguasai orang miskin. Orang Kristen dilarang keras jadi orang bodoh. Harus jadi orang yang pintar, jadi orang yang diberkatin Tuhan. Supaya jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya hari ini, belajar, taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan ya. Di Amsal 22 ayat yang ke-26, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung hutang. Apalagi nih, hanya banyak orang nih meminjamkan namanya untuk orang lain berhutang. Ruwet kamu. Saya pernah konselingin beberapa orang dan namanya dipakai untuk meminjam ke bank. Dan akhirnya ketika kreditnya macet, dia yang ditagih oleh bank. Itu namanya nggak ada memiliki hikmat dan pengertian. Bapak Ibu, kalau engkau punya keinginan untuk meminjam terus, minta hikmat, mujizat sama Tuhan. Kalau kamu nggak minta hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan, apa yang terjadi? Kamu akan terjerat terus dengan hutang. Jadi budak seumur hidupmu. Minta hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Saya pernah ngalami posisi ini. Waktu bisnis kami bangkrut, kami benar-benar punya keuangan yang babak belur, dan ternyata puji Tuhan. Dari situ Tuhan berikan hikmat kepada kami, Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati kita. Makanya belajar segala sesuatu dihitung dengan baik. Belajar menghitungnya dengan baik. Biasanya orang-orang miskin itu terlalu punya angan-angan gede tapi malasnya bukan main. Apalagi terjerat dengan hutang. Bapak Ibu harus belajar memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan dikuasain oleh ketamakan dan keserakahan. Belajar mengelola semuanya dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dikelola dengan baik. Minta hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Nah, Tuhan berikan pengertian demi pengertian, sehingga perjalanan hidupmu nggak lagi kekurangan. Kenapa kok orang sampai hutang begitu ya? Karena apa kok sampai dia berharap? Karena berharap pakai kekuatannya sendiri kok. Bapak Ibu, Tuhan tuh beri modal sama kita, minimal satu uang minah, satu talenta. Satu talenta itu kalau diuangkan dengan kurs dolar hari 16.000 lebih, itu kurang lebih hampir 90 miliar. Tuhan itu beri modal dalam hidup kita. Itu luar biasa sekali. Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau kita kembangkan itu, kita kerja, kita lakukan yang terbaik, Tuhan pasti berkatin kita melalui apa yang kita kerjakan, melalui apa yang kita lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu menyelesaikan masalahmu dengan berhutang, nanti kamu terjerat. Sebab orang yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Ini Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang orang-orang yang disuruh menebang pohon dan ternyata mata kapaknya itu jatuh ke air. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau terjerat hutang, belajar bergantung sama Tuhan, minta hikmat, pengertian yang datangnya dari Tuhan. Dan ketika mata kapak itu jatuh, dan mata kapak itu adalah pinjam, karena minjam
Dan akhirnya apa? Ya mau nggak mau kan harus dikembalikan. Semua orang yang hutang kan harus dikembalikan. Kalau enggak, apa yang terjadi? Hidupmu tidak akan menjadi berkat nanti. Hidupmu tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Justru malah jadi batu sandungan. Belajar sekarang. Nah makanya hari ini kita butuh mujizat. Kita butuh mujizat dalam segala hal. Kalau tidak, nanti kita akan terjerat terus. Seperti mata kapak itu yang tenggelam, dan ketika tenggelam mata kapak itu, akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat coba sebentar di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Maka, mulai ayat yang ke-4, maka ikutlah dia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapak dari dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Kan makanya saya bilang, Bapak Ibu kalau pinjam, engkau harus beresin lu pinjamanmu. Jangan sampai kamu lari dari tanggung jawab. Tapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Akhirnya, puji Tuhan, ngalami mujizat. Kalau Bapak Ibu, engkau terjerat dengan hutang, engkau butuh mujizat. Kembangkan kapasitasmu, apa saja yang kamu bisa kerjakan, lakukan. Ingat tentang istrinya Nabi yang terjerat hutang, bahkan anaknya mau diambil jadiin budak loh. Dia hanya punya buli-buli, satu buli-buli yang berisi minyak. Dan dia butuh mujizat yang datangnya dari Tuhan. Dan ternyata dia ngikutin perintahnya abdi Allah. Dan apa yang terjadi? Dia pinjam semua buli-buli kepada tetangganya. Dari situ dia akhirnya ngalami mujizat, ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, apapun keadaanmu, apapun posisimu, kamu terjerat hutang apapun, minta hikmat sama Tuhan. Komitmen udah gak mau hutang lagi. Beresin, minta mujizat yang datangnya daripada Tuhan. Makanya masalahnya orang miskin itu biasanya di area hutang. Kalau nggak kekurangan, ya akhirnya pinjem. Dari pinjem nanti terjerat hutang. Jadi terjerat hutang, akhirnya segala macam. Apalagi Bapak Ibu ya, engkau ngaku orang Kristen, kamu rajin ibadah di gereja, kamu terjerat pinjaman online. Bikin malu loh itu. Bikin malu. Jangan sampai Bapak Ibu ngambil keputusan yang konyol dan akhirnya Bapak Ibu mempermalukan dirimu sendiri. Karena banyak orang terjerat pinjaman online, dia mau cari jalan yang pintas. Bapak Ibu tanggung jawab. Kalau kau punya utang dan segera ditagih, minta kebijaksanaan untuk bisa mengansurnya dengan baik. Selalu harus ada itikat baik. Nanti kamu kerja, dari situ nanti Tuhan berkati. Pasti Tuhan akan bikin mujizat kok. Pasti Tuhan akan campur tangan. Bapak Ibu, belajar memiliki hikmat dan pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Makanya segala sesuatu harus dihitung, diukur dengan baik. Jangan ngikutin hawa nafsu. Karena biasanya masalah untuk orang-orang miskin adalah kekurangan. Kalau kekurangan, dia putuskan segala sesuatu dengan hutang. Kenapa kok bisa seperti itu? Banyak kan gak bisa kendalikan diri, gak bisa menguasai diri. Coba sekarang kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, dihitung dulu kalau mau melakukan segala sesuatu itu. Jangan sampai bikin malu. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Karena apa? Keserakahan dan ketamakan. Bahasanya udah tahu kekurangan, punya kerakusan, sikap yang tamak, tidak bisa mengendalikan diri. Dia cukupin semua kebutuhannya dengan hutang, kamu terjerat. Banyak orang terjerat hutang hari ini. Karena kondisi ekonomi yang susah kok. Tapi kita anak Tuhan yang memiliki hikmat pengertian pasti dipelihara Tuhan. Apalagi kalau kamu memiliki keahlian. Karena kalau kita memiliki keahlian kita itu dibutuhkan orang loh. Bapak Ibu memiliki hikmat pengertian, perusahaan akan cari kamu. Kamu jadi orang yang jujur, kamu bisa mengelola keuangan, kamu bisa jago jualan, kamu memiliki hikmat mengatur segala sesuatu, membuat segala sesuatu, orang akan cari kamu. Tapi kalau kerjaanmu hanya scroll media sosial, main TikTok terus kamu berharap jadi kaya, malesnya bukan main, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kekurangan, melarat, miskin, dan menderita. Belajar sekarang. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, kerjakan, lakukan yang terbaik. Belajar jadi orang yang benar-benar
memiliki hikmat dan pengertian kalau melakukan segala itu ditimbang dengan baik gitu loh. Saya percaya setiap orang percaya memiliki hikmat pengertian yang datangnya daripada Tuhan ya. Salomo gara-gara hikmatnya saja jadi raja yang terkaya, bahkan banyak orang datang, raja-raja datang kepada dia untuk belajar. Belajarnya nggak gratis, kasih upeti loh, kasih persembahan, karena dia hormatin, dihargain. Bapak Ibu sekarang milikin apa dalam hidupmu? Kamu miliki hikmat apa tidak? Atau kamu hanya Kristen yang pelongo-pelongo ya, ngomong perkara rohani tapi nggak bisa kerja, nggak ada tanggung jawabnya, nggak memiliki keahlian apa-apa. Lalu siapa yang mau pakai kamu? Makanya apapun hari ini yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan baik, dengan sepenuh hati. Dan saya berdoa banyak orang Kristen jadi orang yang pintar, memiliki hikmat pengertian. Nah, kita jadi hamba Tuhan, kalau hamba Tuhannya pelongo, bodoh, nggak ngerti apa-apa ya, siapa yang mau dengerin khotbah kita? Kita butuh Tuhan, kita perlu bergaul dengan Tuhan, kita perlu bergantung sama Tuhan, kita perlu kembangkan kapasitas, kita terus belajar. Hamba Tuhan harus belajar. Kalau kamu nggak belajar, kamu nggak memiliki hikmat, khotbahmu begitu-begitu terus loh. Orang mau belajar apa? Sudah khotbahnya bikin bosan, bikin ngantuk, kelakuannya jelek, mata duitan lagi, kerjaannya minta belas kasihan sama orang. Bagaimana hidup menjadi berkat? Ya, kita mesti belajar tahu posisi kita seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kamu jadi orang yang profesional, kerjakan dengan profesional apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Lakukan yang terbaik. Karena kamu jadi orang yang profesional, kamu akan dihormatin, dihargain dari pekerjaanmu itu. Saya perhatikan ada orang-orang yang hebat di bidangnya. Akhirnya orang-orang ini dipakai Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Besaleel dan Aholiab memiliki keahlian. Akhirnya keahliannya dipakai untuk membangun perkakas bait Allah. Dari situ dia dapat persembahan, memberkati anak cucunya, memberkati istrinya, memberkati keluarganya. Kalau hari ini loh Bapak Ibu, kamu sekolah nggak tinggi, pendidikan pas-pasan, koneksi pas-pasan, tapi malesmu bukan main, hanya kerjaannya bangun udah siang, kerja males, hitung-hitungan, terus kerjanya scroll media sosial, terus mau jadi apa? Kayak seperti itu. Bahkan dari handphone pun kita bisa menghasilkan uang kok sebenarnya. Makanya dibutuhkan hikmat. Belajar terus, kembangkan kapasitas itu. Jangan berhenti puas dengan posisimu hari ini. Belajar terus, kembangkan kapasitas itu. Jangan jadi orang yang plonga-plongo, nggak ngerti apa-apa. Dilarang keras jadi orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa. Kita belajar banyak ngerti firman. Ada Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang mengurapin kita. Pasti Tuhan berkati. Kalau Bapak Ibu hari ini engkau terjerat hutang, butuh mujizat yang datangnya daripada Tuhan. Belajar kelola keuanganmu dengan baik. Kamu kalau nggak kelola, nanti kamu seperti orang yang mau mendirikan sebuah menara, terus kamu nggak hitung biayanya berapa, asal bangun saja. Akhirnya dipermalukan. Kenapa orang nggak seperti itu? Karena nggak bisa menimbang dengan baik, nggak bisa mengukur kekuatannya dengan baik. Dia bertindak semaunya sendiri. Dia hanya sekedar melakukan tanpa perhitungan. Bapak Ibu, sikap, tindakan, perbuatanmu kamu harus hitung dengan baik loh. Apa yang kamu kerjakan kamu hitung dengan baik loh. Kalau tidak mempermuliakan nama Tuhan, ya kamu tidak berkembang, kapasitasmu nggak naik, kamu perlu berubah dan belajar. Alkitab katakan kita akan bertolak dari iman kepada iman, from glory to glory, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Artinya ada peningkatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kamu rajin ke gereja, yang ngakunya rohani, tapi bodoh. Karena apa? Melarat, miskin. Orang yang miskin melarat itu karena nggak memiliki hikmat. Sudah malas nggak memiliki hikmat, pakai alasan apapun lah. Kerja, lakukan dengan hikmat. Saya perhatikan ada orang-orang yang pintar, orang-orang kaya itu yang ada di Indonesia ini. Coba perhatikan, kenapa kok bisa dikaya? Pintar nih, jago mengelola. Kemarin saya diajak rapat di sebuah perusahaan, raker. Saya perhatikan karena kita dekat sama bosnya yang punya perusahaan itu, saya perhatikan ternyata dia pintar. Dari marketing, distribusi, produksi, dan keuangan dia tahu persis. Tidak heran dia dipercayakan 7 perusahaan dan berkembang terus, omsetnya naik terus. Karena orangnya pintar, tahu bagaimana memanage dengan baik, tahu bagaimana belajar terus mengembangkan kapasitas. Hari ini sebenarnya kalau kita ini bisa mengembangkan kapasitas kita dengan baik, kita pasti diberkatin kok. Orang itu kenapa males? Karena merasa nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar, Bapak Ibu bisa ngerjakan dan melakukan apapun juga. Sebenarnya kita ini orang yang serba bisa kalau mau belajar. Tapi masalahnya kita batasin diri kita. Oh, aku nggak bisa. Itu bukan kapasitas saya, itu bukan keahlian saya. Saya nggak pernah bisa bikin kue waktu itu, nggak pernah tahu baking soda, nggak tahu tepung ukurannya berapa, nggak tahu mixer bagaimana, bikin adonan bagaimana. Tapi karena waktu itu COVID, saya kerjakan
yang saya sebenarnya nggak ahli di bidang itu. Saya lakukan, saya bikin brownies, saya jualan brownies. Dari situ kita menghasilkan uang, sekalipun waktu itu jualan online. Kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Tapi kalau kita malas, nggak mau belajar terus, ya akhirnya jadi orang yang bodoh. Terus kamu bodoh, nggak mau kerja, hutang, kamu akan terjerat nanti. Lalu terjerat, siapa yang menderita? Anak istrimu. Kelola keuangan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dengan baik. Jangan serampangan, jangan jadi orang yang tamak. Belajar berhemat, belajar berpikir dengan penuh pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Bapak Ibu, jangan sampai hari ini engkau nggak mau melakukan apa-apa. Nanti kamu akan jadi orang yang miskin, melarat, dan kekurangan. Bapak Ibu mesti tahu loh, ada hikmat pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu dipanggil untuk memberkati orang-orang yang kekurangan. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri kekurangan, bagaimana bisa memberkati orang lain? Ketika Bapak Ibu ada tetanggamu yang nggak bisa makan, sedang dia punya anak istri, tapi kamu sendiri nggak mau kerja, malasnya bukan main. Kamu sendiri kekurangan, bagaimana bisa menolong orang? Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak miliki. Kita nggak bisa jadi berkat kalau kita nggak diberkati. Jangan alergi dengan kelimpahan. Jangan alergi dengan berkat Tuhan. Orang Kristen harus diberkati. Anak Tuhan harus diberkati. No. Karena banyak orang susah di sekitaran kita. Itu bagian kita yang bisa memberkati mereka. Kalau Bapak Ibu alergi dengan kelimpahan, apa yang terjadi? Orang dunia sangat-sangat menginginkan kelimpahan. No. Kalau kelimpahan itu dipegang para germo, apa yang terjadi? Pelacuran merajalela. Ketika kekayaan Bapak Ibu yang harusnya menjadi jatahmu, kamu nggak terima, orang dunia mau terima loh, teroris mau terima, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Apalagi kalau kekayaan kamu nggak mau, tapi kelimpahan itu diambil oleh orang-orang yang narkoba, apa yang terjadi? Terjadi kekacauan di mana-mana. Bapak Ibu mesti sadarin, kita dipanggil untuk diberkatin Tuhan supaya kita jadi berkat bagi banyak orang kok. Di mana dari mulainya? Dimulai dengan kau memiliki hikmat pengertian, kerja sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, sebab dari sana Tuhan akan panggil kamu. Salomo itu kaya raya karena memiliki hikmat. Orang banyak belajar sama dia. Sekarang yang jadi masalahnya, ada nggak orang mau belajar sama hidupmu? Ada nggak orang yang pingin duduk diam dengerin nasihatmu? Jadi kalau kamu komentarnya jelek terus, siapa yang mau belajar sama kamu? Mulutmu aja jelek kok. Kamu malesnya bukan main, orang mau belajar apa dari hidupmu? Sekarang ubah pola pikirmu, cara pandangmu, pakai pola pikir kerajaan Allah. Karena apa yang keluar dari hidup kita ini, dari perkataan, lidah, bibir, pikiran, ide dan gagasan kita ini akan jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan harusnya. Tapi hari ini biasanya orang-orang yang malas, kerjaannya komplain, kerjaannya ngeluh. Nanti kalau udah kecepit ngutang, kamu terjerat hutang, akhirnya apa? Melarat, anak cucumu menderita, keluargamu menderita. Butuh mujizat, butuh perubahan. Dan Tuhan akan berkatin kamu. Kamu fokus sama Tuhan. Lakukan bagianmu, Tuhan akan berkatin hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan buat Raja kami yang maha mulia. Tuhan, berkati setiap orang yang mengalami kesusahan, kekurangan. Tuhan berikan hikmat pengertian, tuntun mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Jadi orang yang bisa bekerja dengan baik, melakukan aktivitas dengan baik. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Pulih seperti sedia kala, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam doa. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju. Ibu yang ibu.
ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the Jesus name. Receive the Lord. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.